Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Akuntansi Pertanggungjawaban. Baiklah, pertama yang akan kita bahas adalah akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting menurut Hansen dan Mowen tahun 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi, perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah bisnis dapat dikendalikan se-efektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini dicapai dengan membagi perusahaan ke pusat pertanggungjawaban individual atau jaringan tanggung jawab yang memberikan kerangka kerja. Untuk mengambil keputusan secara terdesentralisasi dan partisipasif di tingkat perusahaan dalam menetapkan tujuan kinerja. Hal tersebut juga memberikan kepada manajemen puncak hasil secara keseluruhan serta data mengenai cara manajer segmen menjalankan fungsinya. Dengan pertanggungjawaban dimungkinkan dilakukannya manajemen berdasarkan perkecualian atau manajemen by exception, dan manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas sasaran akuntansi pertanggungjawaban. Adapun sasaran akuntansi pertanggungjawaban untuk manajemen dapat terbagi. Yang pertama adalah kemudahan identifikasi, kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau satisfactory atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Yang kedua ada keuntungan motivasional. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan pertimbangan kemampuan, keuntungan motivasi yang dijamin. Yang ketiga ada ketersediaan data, yaitu mekanisme untuk menyajikan data kinerja yang telah disediakan. Kerangka kinerja sistem penilaian kinerja manajerial dapat ditetapkan pada dasar ini. Selain memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan terbaik dari perusahaan. Selanjutnya ada kesiapan informasi. Kesiapan informasi merupakan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan masa depan yang sesuai dengan standar untuk departemen pengangguran. Selanjutnya ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pendelegasian dan pengendalian. Tujuan lembar dari manajemen adalah mendelegasikan tanggung jawab, sedangkan pengendalian adalah mempertahankan pencapaian dengan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban. Fitur utama akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan dan melaporkan perencanaan dan aktualisasi informasi akuntansi tentang input dan output dari akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah input dan output. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan input dan output. Sumber daya yang digunakan disebut input. Sumber daya yang digunakan oleh organisasi yang merupakan sumber daya fisik seperti jumlah bahan dan konsumsi di jam kerja dan sebagainya. Untuk pengendalian manajerial, sumber daya fisik yang heterogen ini dinyatakan dalam istilah moneter yang disebut dengan biaya. Dengan demikian, input dinyatakan sebagai biaya, demikian pula output diukur dalam satuan moneter sebagai pendapatan. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pada data biaya dan data pendapatan atau informasi. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban.
Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode membagi struktur organisasi ke dalam berbagai pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerjanya. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja divisi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual, sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan dan memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab pada aktivitas dari unit tersebut. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasi atau individu secara lebih spesifik yang bertanggung jawab melaksanakan fungsinya atau output dan menggunakan sumber daya atau input di seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus, struktur organisasi perusahaan tersebut ditentukan secara hati-hati. Dalam prakteknya, penggambaran pusat pertanggungjawaban seringkali merupakan tugas paling sulit dalam konstruksi dan instalasi sistem tersebut. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkungan wewenang untuk setiap individu dan eksekutif puncak sampai ke karyawan pada tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada tingkah hierarki yang berbeda. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Pusat pertanggungjawaban dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan atau revenue center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Dalam organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan. Dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pendapatan. Setiap pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya karena sebenarnya mereka mengeluarkan biaya untuk terciptanya pendapatan, namun biaya tersebut tidak diukur. Yang kedua ada pusat biaya atau cost center, merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Pada perusahaan manufaktur, Departemen Produksi dan Departemen Jasa merupakan contoh pusat biaya. Kalau dari perusahaan perdagangan, departemen yang memberikan layanan pendukung akan masuk dalam kategori ini. Lalu ada pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan pengendalian biaya. Kinerja manajer pusat laba dievaluasi berdasarkan target laba yang direncanakan seperti tingkat imbal hasil minimum yang diharapkan dan tingkat halangan untuk laba residual untuk meminimalkan tindakan disfungsional yang disebabkan oleh orientasi pada jangka pendek yang kaku. Selanjutnya ada pusat investasi. Manajer pusat investasi atau investment center bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aset. Mereka diharapkan agar mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Nah, ada tujuan pengukuran pusat investasi hampir sama dengan tujuan pengukuran pusat laba, yaitu satu, menyediakan. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Yang keempat, sedangkan informasi atas dasar pusat investasi dapat memotivasi manajer divisi. Selanjutnya yaitu menetapkan pertanggungjawaban.
Setelah memilih jenis struktur organisasi, tugas penting berikutnya dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Tanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral karyawan akan menderita. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, ada anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan itu tidak sama dengan biaya langsung. Yang kedua, ada akumulasi data. Akumulasi data yaitu untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran. Akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada laporan pertanggungjawaban. Produk dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan ini merupakan media yang melalui biaya yang dapat dikendalikan, efisiensi manajerial yang dapat diukur, dan pencapaian visi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Manajer berdasarkan perkecualian, manajer by exception atau MBA adalah mencakup untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, ada manajer berdasarkan tujuan atau manajemen by objective atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Selanjutnya ada manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya. Untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi lebih efektif, menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Akan tetapi, secara praktis sulit timbul ketika melakukan hal itu karena sifatnya kompleks dan berbagai biaya. Yang kedua yaitu konflik departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan perusahaan secara keseluruhan. Departemen dapat bertindak yang terbaik untuk kepentingan sendiri, tetapi tidak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Yang ketiga yaitu keterlambatan pelaporan. Pelaporan pertanggungjawaban mungkin ditunda. Setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengambil waktu sendiri dalam penyusunan laporan tersebut. Yang keempat, overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Bahaya ini melekat dalam sistem, tetapi dengan instruksi yang jelas oleh manajemen untuk fungsi sistem dan penyusunan laporan dan lain-lain hanya relevan dengan arus informasi masuk. Selanjutnya yaitu ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sistem ini adalah hanya untuk mengarahkan perhatian manajemen ke daerah kinerja yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari judul kami. Kesimpulannya adalah akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu dari kajian akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek tanggung jawab dari satu atau lebih organisasi atas pekerjaan, bagian atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian
masing-masing individu, kelompok, maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari pelaporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek keberlakuan juga menjadi sorotan dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, saran. Dalam implementasi akuntansi keperilakuan ini dapat diharapkan nantinya bisa menjadi acuan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan diri agar lebih mampu menghasilkan keputusan yang lebih optimal lagi bagi perusahaan ataupun organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.